Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan strategi industrialisasi. Kami dari kelompok 7. Anggotanya yang pertama yang beranggotakan di Melindora City NBI 40. Warga Widayasa. Industri di Indonesia memiliki beberapa struktur pasar termasuk oligopoli, yaitu industrinya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang paling bersaing. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Kinerja perusahaan dalam industri merupakan kemampuan produsen atau perusahaan pada suatu industri dalam menciptakan tingkat keuntungan, efisiensi, pertumbuhan ekonomi, kemampuan dalam menciptakan peluang kerja, dan kemampuan dalam menciptakan pendapatan. Kinerja adalah hasil akhir dari semua bentuk struktur pasar serta dampak dari adanya perilaku industri berdasarkan pendekatan SCP. Selanjutnya, struktur kinerja industri di Indonesia bervariasi antara industri, tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah dan ukuran perusahaan, tingkat diferensiasi produk, hambatan masuk dan keluar pasar, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, perkembangan teknologi, dan globalisasi. Selanjutnya, jumlah dan ukuran perusahaan. Industri dengan banyak perusahaan kecil dan menengah UKM cenderung lebih kompetitif dengan harga yang lebih rendah dan inovasi yang lebih tinggi. Yang kedua, industri dengan banyak perusahaan kecil dan menengah UKM cenderung lebih kompetitif dengan harga yang lebih rendah dan inovasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, tingkat diferensi produk. Industri dengan produk yang terdiferensi berbeda cenderung memiliki tingkat persaingan yang lebih tinggi dan harga yang lebih tinggi. Industri dengan produk yang homogen sama cenderung memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah dan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, hambatan masuk dan keluar pasar. Yang pertama, industri dengan hambatan masuk yang tinggi, misalnya biaya modal tinggi, cenderung memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah dan harganya lebih rendah. Selanjutnya, hambatan masuk dan keluar pasar. Yang pertama, industri dengan hambatan masuk yang tinggi, misalnya biaya modal tinggi, cenderung memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah dan harganya lebih rendah. Industri dengan hambatan keluar yang tinggi, misalnya biaya tetap yang tinggi, cenderung memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan pemerintahan. Yang pertama, kebijakan pemerintah mendukung persaingan seperti regulasi anti monopoli dapat membantu meningkatkan kinerja industri. Kebijakan pemerintah yang melindungi industri tertentu seperti tarif impor dapat membantu meningkatkan pangsa pasar perusahaan domestik, tetapi juga menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Untuk selanjutnya, kondisi ekonomi makro. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan permintaan untuk produk industri dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan permintaan untuk produk industri dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perkembangan teknologi dapat mengubah struktur industri dan menciptakan peluang baru bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak beradaptasi dengan teknologi baru mungkin dapat kehilangan pangsa pasar dan profitabilitasnya. Pada globalisasi dapat meningkatkan persaingan industri dan memaksa perusahaan untuk menjadi lebih efisien dan kompetitif. Perusahaan yang tidak dapat bersaing di pasar global mungkin kehilangan pangsa pasar dan profitabilitasnya juga. Komparatif sendiri merupakan prinsip umum yang menggambarkan kondisi di mana keunggulan komparatif atau comparative advantage, konsep inti dari kinerja perusahaan dalam pasar bersaing. Pada dasarnya, keunggulan komparatif ini tumbuh dari nilai atau manfaat yang diciptakan oleh perusahaan bagi para pembelinya, lebih dari biaya yang seharusnya dikeluarkan sebelum menciptakannya. Untuk yang terakhir, penerapan strategi dalam meningkatkan kinerja dan daya saing industri di Indonesia dalam konsep keunggulan komparatif. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi produk, yang kedua memperkuat kerjasama industri,
yang ketiga meningkatkan akses pasar, yang keempat memfokuskan pada industri unggulan, dan yang terakhir meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Cukup sekian presentasi bahasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.